Kita berdoa ya. Tuhan, kami datang pada siang ini, kami terus meninggikan nama Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus memeliharakan kami, memberikan pekerjaan, menolong, dan juga kesempatan ini kami boleh bersekutu, kami percaya juga karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa agar firman Tuhan yang kami mau baca, renungkan, boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh dari waktu ke waktu terus bertumbuh sebagai anak Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk hidup semakin kudus, semakin mengasihi, baik mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, jadi tema hari ini adalah kasih itu murah hati. Ya. Jadi kalau saudara ingat renungan pertama adalah tentang definisi kasih menurut Alkitab, khususnya 1 Korintus 13:4-7. Kemudian pada waktu itu kita bahas bahwa ternyata kasih itu menurut Paulus ada 15 kata kerja. Kata kerja, 15 kata kerja. Dan kita sudah bahas yang pertama, bahwa kasih itu sabar ya. Nah, hari ini kita membahas kata kerja kedua, kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Jadi saudara, kita itu ini mana ini? Oh, nggak bisa muncul atau gini. Nggak bisa juga. Oh, untuk ininya mana ini? Untuk menggesernya kok nggak muncul dia. Atas bawah aja Pak, diklik Kenapa? dulu, diklik filenya atas bawah aja, Diklik apa? klik filenya atas atas bawah aja. Nah, Oh ya. ini. Oke, ya bisa ya. Jadi saudara kita ini diperintahkan untuk mengasihi Allah dan sesama ya, itu perintah utama. Nah, jadi kita pasti sebagai orang percaya berjuang untuk mengasihi ya, mengasihi yang seringkali harus melawan diri kita sendiri. Ya. Karena kasih itu berarti pusat perhatian kita bukan pada diri sendiri, tetapi kepada orang lain ya, orang lain. Nah, jadi nah ada 15 kata kerja itu ya. Yang kedua tantangan kita hari ini, apakah kita berjuang ya untuk mewujudkan kasih itu di dalam sikap dan perilaku yang murah hati ya. Dan bagaimana kita mewujudkan itu secara praktis itu. Nah, saudara, di masyarakat yang modern seperti sekarang ini, kemurahan hati itu sudah semakin sulit diwujudkan, semakin sulit terlihat ya. Jadi kita melihat orang itu lebih banyak yang mengabaikan, ya, mengabaikan, tidak memperhatikan, ya. Menghakimi kalau kelihatan sesuatu kita judge orang ini begini, orang ini begini, ya. Mengkritik, ya, mudah sekali kita tidak mendengar dulu tapi mengkritik dan seringkali juga memaki dengan kasar ya, seperti hari-hari ini kan lagi viral heboh Rocky Gerung mengatakan presiden terpilih kita bajingan dan tolol. Wah, itu luar biasa ya. Belum kerja sudah dapat makian. Jadi saudara, kita ketemu orang ya tidak begitu friendly, tidak tersenyum, tidak menyapa dulu ya. Kalau ada orang yang memerlukan pertolongan juga kita juga tidak ringan tangan ya. Jadi orang pada zaman sekarang ini fokus pada dirinya sendiri, pada kepentingannya sendiri. Jadi orang semakin jauh dari murah hati, yang berarti juga semakin jauh dari mengasihi. Nah, saudara sebagai orang percaya ya, karena kita ini orang yang uh, mau taat kepada Tuhan, ya, karena kita orang yang ya
pilihan Tuhan dan kita mau seperti Tuhan mengasihi, maka kita ingin belajar ya. Satu satu indikator dalam bahasa riset itu yang ngerti riset pasti tahu ada istilah variabel laten, ada variabel indikator ya, indikator kasih itu laten, indikatornya itu hari ini kita pelajari yang kedua yaitu murah hati. Nah, itu yang kita akan lakukan. Nah, mari kita baca bacaan kita 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 semua saja walaupun kita hanya bahas satu bagian kecil yaitu kasih itu murah hati. Ya. Jadi saya bacakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 4-7. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan ya. Jadi pertama kita ingin mendalami eh, kemurahan hati itu ya. Ya, kenapa kok pertama latar belakangnya kenapa orang percaya itu harus murah hati gitu ya, harus murah hati ya. Nah, salah satu alasan adalah karena kasih adalah perintah utama ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, Markus 12 30 31 ya. Jadi ini mengasihi adalah perintah utama dan murah hati adalah bagian dari mengasihi ya. Jadi bentuk yang lebih jelas itu murah hati ya, murah hati. Berarti kita diminta memiliki sikap murah hati, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Ya. Nah, saudara, hal ini demikian penting, saudara ya, sehingga kalau kita lihat di dalam buah roh, ya, itu ada kemurahan hati, ya, ada kemurahan ya, yang sama. Ya. Jadi, saudara, eh, murah hati ini memang bukan natural, bukan alami, ya, tetapi sesuatu yang rohani, ya, spiritual. Ya. Ya, karena orang tidak bisa murah hati eh, sejatinya, sepenuhnya, ya. Karena itu Tuhan menganugerahkan Roh Kudus di dalam hidup manusia dan kemudian Roh Kudus bekerja membangun buah roh, di mana salah satu aspeknya adalah murah hati, ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Orang kalau percaya akan mengalami eh, kesejahteraan jiwa, ya, jiwanya berubah dari yang gelisah, takut dan sebagainya menjadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemudian diberikan kemampuan berrelasi dengan sesama melalui kesabaran, kemurahan yang kita pelajari hari ini, dan kebaikan. Ya. Dan kemudian diberikan prinsip kehidupan untuk setia. Ya, setia pada atasan, setia pada perusahaan, setia pada Tuhan, setia pada keluarga, setia pada negara. Ya. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi itu. Jadi saudara, Tuhan mengerjakan di dalam kita pertumbuhan rohani dengan memberikan buah roh yang semakin bertumbuh dan semakin matang ya. Agar apa? Agar kita menjadi seperti Dia, seperti Allah, seperti Kristus ya, atau seperti Kristus seperti Allah ya. Dan saudara, kita juga harus menyadari bahwa buah roh ini adalah evidence, bukti kehadiran Allah itu di dalam hidup seseorang yang mengaku percaya. Ya. Jadi kita bisa saja ke gereja, ya, mengaku Kristen, tapi kalau tidak ada roh yang tinggal di dalam orang itu dan kemudian
mengerjakan buah roh itu sehingga mengalami perubahan, pertumbuhan, maka itu mengindikasikan apa yang diklaim tidak benar dan eh, dia belum mengalami istilahnya kelahiran baru itu. Ya, sehingga roh itu tidak tinggal di dalam dia. Ya. Nah, saudara, itu alasan kedua ya. Alasan ketiga, mengapa orang percaya itu murah hati? Ya, karena Allah kita itu Allah yang pemurah ya. Satu ayat ketika Keluaran 3:4-6 adalah ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Dia mengatakan, Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih karunia dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya. Nah, di situ loving kindness ya, loving kindness atau kemurahan hati dengan kasih kepada beribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Jadi Allah adalah Allah yang murah hati, ya, yang mengasihi manusia dan mewujudkan dalam perbuatan-perbuatan kasih, ya, perbuatan-perbuatan kasih. Nah, jadi tidak hanya mengasihi dengan pernyataan, tetapi diwujudkan, ya. Ya, kita tahu Allah itu menyelamatkan manusia dari dosa. Ini wujud dari kasih Allah. Ya. Kemudian di Mazmur 23 yang terkenal itu dia menggambarkan apa yang dilakukan kepada orang itu sebagai memberikan rumput yang hijau, menyediakan air yang tenang, menyegarkan jiwa. Ya, jadi memeliharakan baik fisik maupun rohani atau jiwa kita. Ya. Dan saudara ada pengalaman-pengalaman seperti Elia yang pada musim kering diberikan makan melalui janda Sarpat ya. Dan kemudian janda Sarpat sendiri sudah juga mendapatkan kelimpahan pemeliharaan Tuhan itu dan ketika anaknya kemudian mati melalui Elia, anak itu juga dibangkitkan. Ini menggambarkan perbuatan-perbuatan Allah yang murah hati. Nah, jadi saudara, karena itu ya, karena tiga alasan tadi ya, karena keutamaan kasih, karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dan karena Allah kita ini Allah yang murah hati, sedang kita diciptakan dan dipulihkan menjadi seperti Allah kita, maka kita yang sehat itu adalah menginginkan menjadi orang yang juga murah hati. Itu. Nah, serta kemudian kita ingin tahu lebih jelas apa artinya murah hati. Ya. Apa artinya murah hati? Jadi di dalam perjanjian lama itu adalah istilah hesed. Ya. Hesed yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan loving kindness, kasih, kemurahan ya. Atau sekedar kindness, atau kemurahan ya, atau kemurahan ya. Jadi kata-kata ini sulit diterjemahkan, ya, tapi akhirnya diterjemahkan dengan kindness, ya, kindness, 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 ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru itu Christotes, ya, Christotes. Jadi ini adalah kain atau murah hati, gitu ya, kain murah hati dan dia juga punya arti berguna, ya. Jadi saudara kemurahan hati di dalam Alkitab itu tidak hanya masalah hati, tetapi melibatkan tindakan, ya tindakan, tindakan karena memberi guna kepada orang yang diberikan kemurahan hati itu. Ya. Jadi bukan hanya hatinya berbicara, tetapi hati yang kemudian diwujudkan di dalam perbuatan. Ya, ya. Karena itu kesimpulannya kemurahan hati atau kemurahan atau kindness ya. Kindness adalah sikap berbelas kasihan dari dalam seseorang, dari hati seseorang yang diwujudkan di dalam tindakan luar ya, yang memberkati mereka yang menerima kemurahan hati itu gitu ya. Tuh, ya. Nah, karena itu beberapa karakteristik dari kemurahan hati itu pertama adalah dia datang dari hati ya, tapi diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan luar yang sesuai ya. Ya, tindakan itu bisa berkata-kata ya, bisa dengan mulut,
bisa dengan perbuatan, dengan melakukan sesuatu, ya, eh, untuk penerima eh, kemurahan itu. Misalnya memberikan dorongan, ya, ayo terus semangat ya gitu. Menghibur ya, kalau kedukaan datang memberikan penghiburan. Sekedar sapaan ya. Seringkali kalau pagi orang datang mungkin masih jenuh, masih apa stres perjalanan, tapi ketika disapa itu bisa membuat kelegaan atau ya mencerahkan gitu ya suasana. Pujian ya, nasihat, bahkan kalau perlu koreksi ya, koreksi. Oh, pakaianmu begini ya, mungkin ada sesuatu yang tidak disadari atau di mukanya ada apa. Bahkan perilaku yang lebih serius ya, kemurahan hati itu bisa diwujudkan dalam koreksi karena untuk berkat atau kebaikan dari orang yang diberikan itu, atau memberi secara finansial. Ya, memberi secara finansial, memberi materi ya, bawa makanan ke kantor gitu. Ya, bawa makanan kantor, atau kalau dari eh, apa dari liburan bawa oleh-oleh ya, itu bentuk-bentuk murah hati. Menolong ya, kalau di kantor ada yang sakit, ada yang apa ditolong, dibawa ke rumah sakit. Perhatian dan sebagainya sesuai kebutuhan ya. Karena itu berikut lagi berarti eh, kemurahan hati itu ada unsur pengorbanan ya dari orang yang murah hati itu ya, memberikan apakah materi atau memberikan waktu ya, atau memberikan perhatian ya itu. Kemudian juga bersifat aktif ya. Jadi bersifat aktif, jadi kemurahan hati yang digambarkan di dalam Alkitab ini bersifat aktif mencari kesempatan untuk menunjukkan perbuatan murah hati itu ya. Ya, jadi melihat peluang ya, melihat peluang, melihat peluang untuk bertindak dengan cepat menunjukkan kemurahan hati itu ya. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang mau belajar, jadi kita harus punya ke, kerajinan untuk mengamati dan mewujudkan sebelum kesempatan itu hilang ya. Nah, sesuai dengan apa berbagai mandat itu yang diberikan untuk mengasihi dan memberitakan itu, maka kemurahan hati juga dimulai dari orang yang dekat kepada semua ya, dari keluarga, dari teman-teman kantor, ya, kemudian kepada setiap orang, ya, termasuk termasuk orang yang memusuhi, ya, ya, termasuk orang yang menentang, orang yang memusuhi, orang yang bahkan berbuat jahat kepada kita, ya, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bersikap murah hati. Ya. Kemudian motivasinya itu bukan untuk membuat orang lain itu kagum, ya, ya, kalau atau mengharapkan balasan. Ya, kalau demikian, maka Tuhan Yesus mengatakan itu adalah munafik, ya, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi bukan untuk orang untuk penampilan, untuk nama sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Allah, ya, yang akan membalas perbuatan baik atau kemurahan hati orang yang melakukannya. Ya. Jadi kemurahan hati yang sejati itu tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya dari Allah. Dari Allah kita boleh berharap. Oh, ya. Kita memang harus berharap ya. Kita memang harus berharap kepada Allah, tidak kepada manusia. Ya. Itu ya beberapa karakteristiknya. Nah, saudara, kita memiliki contoh Yesus sebagai teladan kemurahan hati. Ya. Satu ayat mengatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Matius 9:36. Jadi Yesus tergerak hatinya, dan saudara, di dalam
catatan apa yang Yesus kerjakan dalam waktu yang sangat singkat ya 3 tahunan itu, dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada manusia dengan cara-cara yang nyata ya. Jadi saudara kalau dia sedang melakukan sesuatu, ya kemudian dia melihat kebutuhan, maka dia berhenti ya melakukan pekerjaannya itu dan menolong orang yang membutuhkan. Ya, ya kita bisa lihat bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Ya, dia memberikan waktu, ya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya memberi makan yang lapar, ya sampai memberi makan yang lapar ini. Ya orang yang menderita kusta ya itu dia jamah dia sembuhkan ya 10 orang itu. Kemudian dia mengajar ya, dia mengajar dan mengajar itu ada yang memang seperti dia khotbah secara luas tapi kadang begitu ada kesempatan dan ya ada peluang, ada teachable moment dia mengajar kepada orang tertentu ya. Ya, itu menunjukkan kemurahan dia untuk agar orang itu bertumbuh ya. Dia memberi waktu kepada orang, kepada anak-anak ya, dan dia duduk dengan orang berdosa, makan bersama dengan mereka ya, sehingga dicela oleh orang-orang Farisi. Ya. Nah, terus di dalam ilustrasi itu dia menggambarkan dia itu akan menyelamatkan satu orang yang tersesat dari 100 orang atau 100 domba ya. Itu tuh menunjukkan betapa dia memiliki kemurahan hati itu ya. Jadi dia dalam pengajarannya dan di dalam perilakunya menunjukkan dia itu gambaran kemurahan hati itu, ya. Tidak omon-omon ya, istilahnya omon-omon itu ya. Dan tentu yang terbesar adalah kematian dia di kayu salib. Ah itu luar biasa ya, itu pengorbanan dari kasih yang murah hati itu ya. Dan ketika dia disalibkan oleh orang-orang Romawi, ya diserahkan oleh orang bangsanya sendiri, dia minta Allah Bapa mengampuni mereka yang menyalibkan dia, ya. Dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Ya, jadi gitu, Saudara. Ya, jadi itu menunjukkan betapa Kristus itu adalah eh, Kristus yang mengasihi dan murah hati. Jadi diwujudkan di dalam perbuatan yang nyata. Jadi dia adalah teladan yang sempurna, dia mempraktekkan kemurahan yang radikal, ya, yang radikal. Dan saudara di dalam perjalanan kisah-kisahnya itu, dia itu memperhatikan itu semua orang, ya, dan banyak terhadap kelompok-kelompok yang lemah di dalam pandangan mata masyarakat waktu itu, yaitu kepada wanita, ya, dan laki-laki juga, ya, kepada anak-anak dan orang dewasa juga, ya. Tapi pada waktu itu orang-orang menyepelekan anak-anak ya, eh, pada orang-orang asing dan orang Yahudi juga, dan orang yang sakit, lemah, tapi juga orang yang sehat-sehat saja. Jadi tidak membeda-bedakan ya, semua dia memberikan kemurahan hati. Nah, saudara, bagaimana kita bisa membangun kemurahan hati itu ya? Jadi ada 5 poin cara, saudara. Pertama adalah tentu melalui doa ya. Jadi saudara karena kemurahan hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus dan kita menerima Roh Kudus itu ketika kita bertobat, ya, eh, maka agar Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, ya, maka sarananya adalah doa ya, doa ya. Jadi doa. Nah, kemudian kita ikut ya, ikut berarti kita itu tadi mengamati dan kemudian taat ketika ada peluang-peluang untuk melakukan kemurahan hati ya kita lakukan ya. Jadi berdoa dan taat ya, berdoa dan ikut taat ya sehingga kita dilatih oleh Tuhan untuk murah hati ya. Ya jadi itu ya nomor 2, saudara, bagaimana kita menumbuhkan murah hati? Maka ingat kebaikan dan kemurahan Allah baik dari firman Tuhan maupun dari pengalaman hidup ya. Ya, jadi Justru sulitnya itu memilah.
kan dasarnya tuh eh, positif negatif lah. Satu basic banget Oh, kan. Nah, nanti dari positif tembus ya. Halo, halo. Suaranya saya oke? Oke Pak, oke oke. Oke ya. Tadi kok bisa ada Iya suara cut? tadi Pak Martin nggak di mute. Oh, oke. Jadi gitu ya. Jadi ingat kebaikan Allah, kemurahan Allah. Dari mana? Dari firman dan dari pengalaman hidup kita, saudara. Kita kan mengalami kebaikan Allah itu ya. Jadi kalau Allah dari firman-Nya ya banyak kebaikan yang Dia sampaikan di sana, kisah-kisah kebaikan yang dicatat di dalam Alkitab dan ingat kematian Kristus adalah bentuk kemurahan Allah yang terbesar ya. Kasih yang diwujudkan di dalam pengorbanan yang besar ya. Jadi biarlah ini memotivasi kita saudara ya. Kalau Allah sudah begitu baik ya, kenapa kita tidak juga mau berbuat kebaikan gitu ya. Allah sudah baik begitu besar, kenapa kita tidak melakukan kebaikan yang tidak akan sangat tidak akan lebih besar gitu ya, gitu ya. Nah, juga bagaimana Tuhan telah memberkati kita gitu dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan ya teman-teman ya, dan memeliharakan kita ya. Kenapa kita tidak juga melakukan ya itu ya. Nah, kita juga bisa bersaksi saudara ya, itu juga akan menumbuhkan kemurahan hati ya, mengafirmasi ya kemurahan hati itu dengan membagikan pengalaman kebaikan itu kepada orang lain ya. Nah, nomor tiga adalah memegang janji Allah bagi orang yang murah hati. Ternyata Allah berjanji untuk memberikan pahala kepada orang yang murah hati ya. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ternyata Allah ini ya dia itu memang memperhatikan orang yang lemah ya dan menggunakan orang yang lebih untuk menolong mereka. Sehingga kalau orang yang dipakai itu, kemudian Tuhan akan memberikan penghargaan atau pahala. Ya. Itu Amsal 19 ayat 17. Ya, Amsal 19 ayat 17. Ya. Kemudian saudara kita juga bisa melatih memberi dengan berkorban. Ya. Jadi artinya memberi lebih. Ya. Kalau target, kalau mula-mula kita memberi persepuluhan, kita memberi lebih lagi gitu. Memberi lebih lagi sehingga terasa sebagai suatu pengorbanan ya. Itu ditunjukkan dalam kisah jemaat Makedonia ya yang mereka itu sangat membutuhkan artinya miskin ya, tapi mereka memberi ya, memberi untuk jemaat di Yerusalem ya. Itu saudara ya. Dan saudara memberi itu tidak sekedar uang ya, tidak sekedar uang, tapi kita bisa murah hati dengan pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi kita bisa membagikan apa yang kita pelajari kepada orang lain, apakah ya kalau Emery kepada klien ya dengan murah hati, kalau atasan kepada bawahan ya kan, supaya itu memberkati gitu ya. Pengetahuan, kemudian mungkin relasi ya, relasi, mungkin juga waktu kita gitu, saudara ya. Ya, kalau ada yang kita bisa tolong, kenapa tidak gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian cara lain kelima adalah saudara hal yang sederhana yang kita bisa lakukan adalah berkata-kata manis kepada orang lain ya, berkata-kata baik atau manis kepada orang lain saudara ya. Jadi seringkali hal-hal kecil yang kita kerjakan itu bisa sangat berarti bagi orang lain ya. Jadi karena kalau di saya jogging di lingkungan ini, saya akan ketemu banyak sekali orang yang ini saudara yang apa nyapu ya, nyapu ini halaman ini ya. Ya, mereka seringkali ya sudah kepanasan dan
mukanya juga kurang ceria ya, mungkin sudah kecapean. Nah, kalau ketemu pas jogging gitu disapa, selamat pagi Pak. Wah, mereka ternyata agak lebih ceria gitu sebenarnya. Mungkin merasa ini yang punya lingkungan ya kan. Saya salah satu penghuni yang eh, ya yang pada akhirnya membiayai mereka ya. Jadi ketika disapa ya mereka terasa walaupun sederhana sekali sebenarnya. Nah, jadi saudara dengan berbicara sederhana itu ya bisa menumbuhkan ya suasana yang positif ya di mereka ya. Nah, jadi yang ya bisa dalam berbagai bentuk saudara ya. Ya, jadi eh, kita kalau ketemu orang ini dengan kata-kata yang pedas ya, ya atau kata-katanya kaku, keras apa tegas-tegas gitu dari awal sudah tegas-tegas ya. Orang langsung merasa agak down ya. Tapi kalau dimulai dengan basa-basi ya, basa-basi yang positif ya, menanyakan keadaan dia, ayo kita terus bersemangat menjalani kegiatan sepanjang hari ini dan sebagainya, maka itu bisa ya membangun memberi suasana pengaruh positif, membangun semangat dan berdampak panjang, saudara ya. Berdampak panjang ya. Tapi negatif pun bisa berdampak panjang. Jadi kenapa sebagai orang percaya kita tidak memulai sesuatu positif ya, sehingga itu berdampak positif ya dan menjadi wujud bagaimana kita bermurah hati kepada orang. Amsal 12 ayat 25 mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik atau kind words, kata-kata yang kind ya, yang murah hati itu menggembirakan dia gitu saudara ya. Itu Amsal 12:25. Baik, itu renungan hari ini kita penutupnya ya. Jadi saudara Allah kita adalah Allah yang pemurah ya, dan dia sedang memulihkan gambar orang percaya menjadi seperti dia ya, dan yang adalah pemurah itu yang diteladankan oleh Yesus ketika datang ke dunia dan bahkan mengirimkan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya supaya dia menolong membentuk karakter Kristus ya, ya antara lain murah hati itu di dalam orang percaya dalam diri kita ya. Itu Suraya. Itu yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya pasti ini sesuatu yang secara alami harusnya terjadi ya, tapi dengan belajar kita semakin didorong untuk bertumbuh ya. Nah, jadi sesuai karena itu mari kita bertumbuh ya dengan kesadaran untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih murah hati ya di tengah lingkungan kita. Dimulai dari yang dekat sampai kepada yang lain. Jadi dimulai dari sesama di dalam persekutuan ini sampai kepada orang-orang di luar persekutuan kita ya, bahkan lebih luas lagi. Nah, karena itu saudara jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat kemurahan di tengah lingkungan yang saudara ada mulai hari ini ya. Jadi maksimal manfaatkan semaksimal mungkin ya. Eh, Jika kehilangan, biasanya di dalam satu hari akan ada beberapa kesempatan saudara, untuk berbuat baik itu ya, untuk menyapa, untuk mendengar keluh kesah orang ya kan, untuk memberi sesuatu kepada orang itu biasanya timbul beberapa kali gitu saudara. Jadi jangan lepaskan kesempatan itu, karena ketika kita melakukan sebenarnya Tuhan akan memberi pahala saudara ya. Tuhan akan memberi pahala. Itu yang tidak bisa diukur ya. Jangan harap dari manusia, saudara. Manusia mengembalikannya terbatas sekali ya, tapi harapkan dari Allah ya. Nah, kadang kita kehilangan kesempatan ya karena kesibukan, ya mungkin presentasi atau ada tugas ya, padahal ada peluang. Tidak apa-apa, saudara ya, tapi kejar kesempatan berikut lagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ya. Nah, itu renungan hari ini. Nah, jadi untuk sharing, kalau ada kesempatan sharing, ada 2 poin mungkin.
Ya, dari renungan kita, dari pengalaman hidup saudara, eh, apakah bersikap murah hati dari hati itu lebih mudah atau lebih sulit daripada mengerjakan kemurahan hati itu dengan perbuatan. Jadi sesuatu yang di hati dibandingkan dengan sesuatu yang dikerjakan dengan tangan kaki ini itu lebih mudah yang mana atau lebih sulit yang mana, sama saja ya. Kemudian poin yang kedua, apa yang akan Anda lakukan, akan ya, lakukan untuk membangun kemurahan hati di dalam diri saudara. Ya, baik itu renungan hari ini dan ini poin untuk bisa sharing.